Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Pak Akbar di mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan latihan mengenai luas dan keliling segi 4. Nah, sebelum saya berikan soal-soal, maka nanti akan ada contoh mengenai luas dan keliling segi 4 yang akan saya sampaikan. Simak baik-baik ya. Pertama adalah persegi panjang. Nah, di sini ada sebuah soal. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang ABCD apabila diketahui panjangnya 20 cm dan lebarnya adalah 12 cm. Nah, kalau kita gambarkan persegi panjang ABCD, maka dapat dibentuk seperti ini ya. Nah, anak-anakku semuanya, untuk panjang AB, A ke B ini yang bentuknya horizontal, garisnya, ini kita sebut sebagai panjang. Kemudian dari A ke D, garis A ke D ini, itu kita sebut sebagai lebar. Maka 20 cm ini berkedudukan sebagai panjang dan 12-nya berkedudukan sebagai lebar. Diingat-ingat ya. Kemudian kita akan mencari kelilingnya terlebih dahulu. Keliling, kalian bisa pakai rumus keliling persegi panjang, yaitu K sama dengan 2P plus L. Nah, di mana P-nya adalah 20 dan lebarnya nanti adalah 12. Nanti bisa dimasukkan. Nah, jadi kelilingnya tadi adalah 20, panjangnya adalah 20 dan lebarnya adalah 12. Nah, kalau kalian bertemu seperti ini, maka kalian selesaikan dulu yang di dalam kurung ya, anak-anak ya. Dalam kurung selesaikan dulu. Berarti 20 tambah 12. Jadinya 2 dalam kurung 32. Nah, kalau kalian bertemu seperti ini lagi, ini artinya dia dikali anak-anak. Nah, berarti kelilingnya berapa? 64 cm. Nah, jadi kalian bisa mencari keliling dengan menggunakan rumus, atau masih ada lagi anak-anak, kita bisa mencari keliling dengan cara apa? Dengan cara mengitarinya anak-anak. Nah, misalkan kita dari titik A ini ya, kemudian kita berjalan menuju ke titik B. Nah, panjangnya berarti berapa ini? 20 ya. 20. Kemudian kita tambah lagi. Tadi kita berhenti di titik B, kita dari titik B berjalan ke titik C. Panjang titik C berarti berapa anak-anak? Nah, panjang titik C ini dia sama dengan panjang AD. Berarti panjangnya berapa? BC 12. Kemudian kita tambahkan lagi. Tadi kita dari titik C ke titik D. Jalan terus. Sampai sini. C ke D panjangnya adalah ya 20. Karena panjang dari DC ini dia sama dengan panjang dari AB. Berarti kita tambah dengan 20. Kemudian tadi kita kan berjalan dari titik A ini ya. Nah, kita tadi sampai D. Berarti kita harus ke titik A akhir. Titik A tadi ya akhirnya. Nah, titik DA berapa panjangnya? 12. Berarti kelilingnya berapa? Tinggal kita jumlahkan semua. 20 tambah 12 tambah 20 tambah 12. Totalnya adalah
64. Nah, jadi anak-anak, kalian bisa mencari keliling dengan menggunakan rumus ataupun dengan cara menjumlahkan tepi-tepinya. Silahkan nanti bisa dipilih cara mana yang kalian anggap paling mudah. Setelah itu kita cari luas persegi panjang. Masih ingatkah luas persegi panjang? Nah, luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Atau kita tuliskan L sama dengan P kali L. Nah, tadi panjangnya adalah 20 dan lebarnya adalah 12. Tinggal kita masukkan 20 kali 12 sama dengan 240 cm persegi. Nah, ingat anak-anak, untuk menunjukkan dia adalah luas, maka satuannya harus ada kuadrat ini atau tanda persegi di atasnya. Kalau tidak ada, maka saya anggap itu salah ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, yaitu adalah persegi. Nah, jika diketahui sisi sebuah persegi adalah 5 cm, tentukan keliling dan luasnya. Coba kita gambarkan dulu sebuah persegi. Nah, kalau persegi, maka semua sisinya sama ya. Berarti sisi yang di bawah, kemudian sisi yang berdiri ini, kemudian sisi yang ada di atas, dan juga sisi yang di samping tegak ini, panjangnya adalah sama. Maka karena keempatnya sama, kita bisa sebutkan ini adalah sisi, ini adalah sisi, ini adalah sisi, dan juga yang terakhir di sini juga sisi. Semua panjangnya adalah 5 cm semuanya. Nah, kalau kita mencari keliling, kita bisa pakai rumus dulu. Rumusnya adalah 4 kali S. S-nya adalah 5. Kita masukkan. Jadi, 4 kali 5 berapa anak? 20 cm. Atau kalau cara manual, kita berjalan di tepinya ya. Kita berjalan dari tepi sini aja, menuju ke tepi pojok sini. Nah, dapatlah 5 cm. Kita tulis dulu. Kita tambahkan sekarang. Dari tepi sini ke atas, yaitu adalah 5. Kemudian dari tepi sini ke tepi yang lainnya lagi, panjangnya adalah sama, karena persegi itu panjangnya pasti sama, 5. Sekarang baru kita ke titik asal, di akhirnya tadi. Nah, panjangnya tadi berapa lagi? Ini 5 lagi ya. Maka totalnya adalah 20. Sama ya anak-anak ya. 20. Nah, sekarang bagaimanakah mencari luas dari persegi? Masih ingat rumus luas dari persegi? Ya, benar. Rumus luas persegi adalah L sama dengan S kali S. Sisinya tadi adalah 5 cm. Jadi tinggal kita masukkan saja. 5 dikali 5, hasilnya adalah 25 cm persegi. Oke. Jajar genjang. Kali ini nomor 3 adalah jajar genjang. Nah, ada sebuah soal, hitunglah keliling dan luas jajar genjang dengan alas 16 cm, tinggi 9 meter, dan sisinya adalah sisinya adalah 10 cm ya. Nah, kalau digambarkan menjadi seperti ini. Nah, sisi yang ada di bawah ini, dia berkedudukan sebagai alas. Kemudian sisi yang ada di atas ini, yang tegak ini ya, dia berkedudukan sebagai tinggi. Dan sisi yang agak miring ini, dia berkedudukan sebagai B atau sisi miring. Nah, untuk kelilingnya sendiri, kita nanti bisa jumlahkan sisi-sisinya.
Sekarang anak-anak, saya tanya dulu. Panjang sisi yang ada di atas ini berapakah? Nah, panjang sisi yang di atas ini sama dengan sisi yang ada di sini. Sama panjangnya. Berarti panjangnya berapa? 16. Kalau sisi yang ada di sini panjangnya berapa? Sama yang ada di sini ya. Panjangnya ya. Sama dengan yang ini. Berarti di sini berapa? 10. Maka tinggal kalian tambahkan saja. Atau bisa pakai rumus yang ini. Oke, kali ini kita pakai rumus dulu aja. Nah, tadi A-nya adalah 16 dan B-nya adalah 10. Tinggal kalian masukkan. 16 tambah 10 adalah 26. Kelilingnya sama dengan 2 kali 26. 52 cm. Atau tinggal kalian jumlahkan. Tadi. Jumlahkan. 16 tambah 10 tambah 16 tambah 10 sama ya, 52 ya. Oke, kali ini kita akan cari luas dari jejar genjang. Masih ingat luas dari jejar genjang? Ya, luasnya adalah alas dikali tinggi. Nah, untuk alas, anak-anak semuanya, alas itu adalah sisi yang tidur. Ya, diingat-ingat. Alas itu adalah sisi yang tidur ini. Kemudian tinggi adalah sisi yang tegak lurus dengan alasnya. Tadi alasnya adalah 16 dan tingginya ini yang tegak lurus dengan alasnya. Nah, berarti alasnya adalah 16 dan tingginya tadi adalah 9. Ya. Nah, berarti 16 dikali 9 berapa? 144 cm persegi. Nah, jadi tolong dipahami alas dan juga tinggi dari jejar genjang ya. Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan alas. Oke, paham ya semuanya ya? Kalau begitu kita lanjut ke bangun selanjutnya, yaitu adalah belah ketupat. Nah, diketahui sebuah belah ketupat dengan kedua diagonalnya berturut-turut adalah 24 dan 15. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Nah, kalau digambarkan jadi seperti ini ya. Nah, tadi yang dimaksudkan panjang diagonal berturut-turut. Nah, ini ada angka 24. Maksudnya seperti apa? 24 ini adalah panjang dari titik atas ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah sini. Ini panjangnya adalah 24. Ini adalah diagonal pertama atau kita sebut sebagai D1. Nah, D1. Kemudian 15 cm ini itu adalah panjang dari titik pojok sini sampai ke titik pojok ujung sana. Nah, sini. Ini adalah 15 cm atau kita sebut sebagai D2. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, sekarang berapakah luas belah ketupat? Rumusnya dulu aja. Rumus dari belah ketupat adalah L sama dengan D1 dikali dengan D2 dibagi 2. D1-nya tadi berapa? 24 dan D2-nya adalah 15. Tinggal kita masukkan 24 kali 15 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 180
80 cm persegi. Saya anggap di sini nanti kalian paham semua. Langsung saya lanjutkan ke bangun datar selanjutnya. Bangun datar selanjutnya adalah layang-layang. Nah, di sini disajikan soal dan juga sebuah gambar. Nah, diketahui layang-layang KLMN dengan panjang KO 15 cm, LO 12 cm, MO sama dengan 16 cm dan selanjutnya. Dan di sini kita disuruh mencari keliling dan luasnya. Nah, anak-anak, kalau keliling kan kita tinggal berjalan di tepi-tepinya saja. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua tepinya ini kita berjalan terus. Nah, apakah semua tepi-tepinya sekarang sudah punya angka? Belum ya? Ada yang belum? Ini belum punya, tapi sini belum punya, tapi sini juga belum punya. Maka kita cari dulu tepinya. Nah, lihat di sini. Panjang KL atau LK ini. Panjang LK dan panjang KN. Nah, panjang LK dan KN itu adalah sama. Jadi, panjang KN itu adalah 13. Sekarang, coba kalian lihat panjang NM. Panjang NM dan panjang LM. Apakah panjang NM dan LM sama? Ya, kalau layang-layang, ini panjangnya harus sama yang ini. Ini sama dengan yang ini. Berarti panjang LM berapa anak-anak? 20 ya. 20. Maka tinggal kita jumlahkan saja tepi-tepinya. Nah, kelilingnya tadi boleh pakai rumus. Atau paling mudah juga tinggal kita jumlahkan saja tepi-tepinya. Keliling sama dengan 13 ditambah 13 tambah 20 tambah 20. Nah, sama ya, 66. Oke, saya anggap untuk keliling itu adalah paling mudah sehingga kalian pasti paham. Kemudian untuk luasnya. Nah, untuk luas sendiri rumusnya sama seperti belah ketupat, yaitu L sama dengan D1 kali D2 bagi 2. Nah, untuk D1 kita sepakati saja D1 itu adalah diagonal yang vertikal. Vertikal itu apa? Yang berdiri. Seperti ini vertikal, berdiri. Jadi, berarti dari K menuju ke M ini ya. Menuju ke M itu ada garis vertikal. Itu adalah D1 ya. Kita sepakati seperti itu aja biar nanti mudah. Berarti D1-nya berapa? Dari K ke M. Nah, K ke M. Tadi K ke O itu panjangnya 5. O ke M panjangnya 16. Berarti K ke M itu panjangnya tinggal kita jumlahkan 5 ditambah dengan 16. Berapa? 21. Kemudian dikali dengan D2-nya. D2 itu yang horizontal. Nah, horizontal itu sampai ke ujung. Dari L sampai ke ujung N. Sampai ke titik N. Tadi L ke O
itu 12. 12 ya. Ini 12. Nah, sekarang O ke N itu berapa? Ingat, untuk layang-layang, garis vertikal itu membagi garis horizontal sama panjang. Kalau di sini 12, maka garis yang ada di sini ini juga ikut 12. Di sini berarti panjangnya juga 12. Maka D2-nya tinggal kali jumlahkan 12. Sebentar, saya ganti warnanya aja biar kalian lebih nyaman. Biar terlihat ya. Berarti kita tinggal jumlahkan L ke N, L ke O 12, O ke N 12. Berarti L ke N ini 12 tambah 12, 24. Nah, paham ya? Berarti 21 kali 24, 504 dibagi 2, 252 cm persegi. Ya, saya anggap kalian paham. Kemudian yang terakhir adalah trapesium. Bagaimanakah cara kita mencari soal trapesium di bawah ini? Nah, perhatikan gambar di bawah. Sebuah trapesium ABCD dengan panjang CD 8 cm, DE 8 cm, AD 10 cm, AE 6 cm. Kita disuruh mencari tentukan keliling trapesium dan luas trapesium tersebut. Nah, kalau saya gambarkan bentuknya seperti ini, anak-anak. Nah, DC atau CD adalah 8 cm. Nah, kemudian DE 8 cm, DE 8 cm, AD 10 cm, AE 6 cm. Nah, sekarang kita tinggal mencari keliling. Ingat? Nah, di sini lihat di gambar, silahkan dilihat di gambarnya. Lihat di garis AD ada tanda strip kecil ini ya. Di garis CB juga ada tanda strip. Stripnya strip 1 ya. Itu artinya apa? Artinya panjang dari AD dan juga CB itu sama. Berarti panjang dari CB itu sama dengan 10 cm. Sama. Nah, sekarang di sini DC itu adalah 8. Berarti EF panjangnya berapa? Sama kan? Ada garis strip 2. Di sini juga ada garis strip 2. Maka EF panjangnya adalah 8 cm. Sama. AE 6, maka FB di sini juga 6. Nah, maka kalian bisa mencari kelilingnya. K sama dengan, nah ini kita jumlahkan saja. Kita berjalan ke tepi dari AE, ditambah EF, tambah FB, tambah BC. Oh maaf ya, harusnya ini adalah BC ya. Ini harusnya BC. Kemudian tambah CD, tambah DA. Ini harusnya C. Oke, 6 tambah 8 tambah 6 tambah 10 tambah 8 tambah 10. Hasilnya adalah 48 cm. Nah, nanti kalian bisa coba cek sendiri apakah jawabannya sudah betul. Kemudian untuk luas. Nah, luas ini hampir sama seperti layang-layang dan trapesium, akan tapi ada sedikit tambahan.
Nah, luas sama dengan setengah AB plus CD dikali DE. Jadi, untuk luas trapesium, nah ini akan saya gambarkan trapesium, anak-anak. Misalkan ini adalah, nah saya gambarkan lagi ya, A, di sini B, di sini C, dan di sini adalah D. Kemudian di sini adalah E. Nah, kita gambarkan satu saja. Nah, untuk luas itu adalah L sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar. Maksudnya jumlah sisi sejajar itu apa? Kalau kalian ketemu trapesium, jumlahkanlah sisi horizontal. Ini DC dengan AB. Atau bisa kalian permudah seperti ini. Jumlahkan sisi yang tidur. Nah, sisi yang tidur atas dan sisi yang tidur bawah. Nah, ya. Jadi di sini sisi tidur di atas boleh kalian balik atau si yang tidur bawah dulu ya. AB. Kemudian sisi yang tidur atas harus ditambah ini. DC. Nah, kemudian kalian kalikan dengan tingginya. Anak-anak, tinggi itu yang ini. Nah, ini tinggi. Tingginya adalah DE. Waduh, panjang sekali D-nya. Ya, tidak masalah ya. Nah, seperti itu. Jadi, untuk luas trapesium diingat-ingat, di sini harus dijumlahkan dulu sisi yang tidur atau sisi yang horizontal. Baru kalian kalikan dengan tingginya. Oke, kalau gitu kita masukkan AB. Berapa AB? AB itu dari sini ya, A ke B. Berarti kita tambahkan 6 ditambah 8 ditambah 6. Nah, baru bisa dapat AB-nya. AB kan penjumlahan dari AE tambah EF tambah FB. 6 tambah 8 tambah 6. Berapa, Nana? 20 ya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan yang sisi atas. 8 dikali tinggi. Tingginya tadi adalah 8. Nah, kita jumlahkan dulu yang ada dalam kurung. Setengah dikali 28 dikali 8. Hasilnya adalah 112 cm per segi. Oke, sampai di sini paham? Ya, saya anggap paham ya. Oke. Nah, untuk dasar dari keliling dan luas dari segi 4 sudah selesai. Nah, di sini ada soal perkembangan. Nah, mungkin bisa kalian pelajari sendiri. Karena waktu juga sudah 30 menit durasinya. Nah, nanti bisa kalian pelajari. Kalau mungkin nanti tidak paham, bisa tanyakan ke saya. Atau nanti akan saya buatkan video yang kedua mengenai soal perkembangan contoh 1 dan contoh 2 tadi. Kemudian di akhir video ini akan ada latihan soal tugas keempat. Nanti bisa kalian kerjakan anak-anak. Nah, untuk dikumpulkannya
sudah ada ketentuan. Nanti slide-nya akan saya kirimkan juga agar kalian bisa belajar di rumah. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar, tetap di rumah, dan jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih.